Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di dalam satu ayat Al-Mumtahanah ayat 4 maupun ayat 5 Allah SWT berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ila akhir ayat. Sesungguhnya bagi kalian, kata Allah, ada suri tauladan yang baik, yaitu di sosok Nabi Ibrahim alaihissalam serta orang-orang yang bersama beliau, yaitu keluarganya, istrinya, anaknya Ismail serta pengikutnya yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada mereka. Mereka ini adalah Ibrahim serta keluarganya dan para pengikutnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, berharap berjumpa Allah, wal yawmal akhirah, dan berharap hari akhirat. Ayat ini menjelaskan bahawa suri tauladan yang baik ada pada diri Ibrahim alaihissalam serta pengikutnya. Suri tauladan apa yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam yang harus kita contoh, kerana ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang pokok. Yang pertama, uswatun fil aqidatus sahihah, yaitu suri tauladan dalam akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang lurus, di mana beliau serta keluarganya dan pengikutnya tidak pernah al-ishtirak fi 'idil kuffar. Mereka tidak pernah ikut serta di dalam perayaan-perayaan hari raya orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah As-Saffat 89, ketika Ibrahim diminta oleh kaumnya untuk bersama-sama keluar merayakan hari raya besar mereka. Apa kata Ibrahim? Faqala inni saqim. Dia mengatakan, sesungguhnya saya dalam keadaan sakit. Tentu sakit di sini bukan sakit fisik, akan tapi sakit itu sakit hati, yang mana beliau melihat tingkah laku kaumnya yang mereka adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau begitu sakit. Maka itulah Ibrahim tidak pernah ikut serta di dalam perayaan mereka. Inilah suri tauladan yang harus kita contoh. Maka itu umat Islam, maka tidak diperbolehkan apa saja yang berkaitan akidah mereka, termasuk ikut raya akidah mereka, memberikan ucapan selamat kepada mereka, kerana mereka sedang merayakan Tuhan mereka, Tuhan yang batil, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada akidah. Kemudian yang kedua, yang suri tauladan yang harus kita contoh adalah uswatun fi sabar fi da'watin nas, yaitu sabar di dalam mendakwahkan manusia. Bahkan beliau mendakwahkan, yaitu Raja Namrud yang hidup pada zaman beliau, yaitu mendakwahkan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berusaha berjuang untuk mendakwahkan tauhid kepada umat, kepada kaumnya, termasuk raja yang berkuasa saat itu. Beliau tidak pernah melakukan pemberontakan kepada penguasa, sekalipun untuk menegakkan tauhid, menegakkan Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh Allah bukan memberontak pada penguasa. Dalam hal itu pada saat itu adalah Namrud yang berkuasa. Bukan melakukan pemberontakan, tapi beliau melakukan dakwah dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang hak, dengan dakwah yang melakukan kesabaran dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga adalah uswatun fit tadhiyah, yaitu suri tauladan dalam berkorban, yang sudah kita kenal
di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sangat beliau cintai, anak yang beliau dambakan selama hari ini. Tatkala Allah berikan anaknya yaitu Ismail alaihissalam, Allah perintahkan untuk menyembelih. Bayangkan itu. Dan itu dia laksanakan perintah tersebut. Bagaimana pengorbanan beliau. Padahal Allah hanya ingin menguji sejauh mana pengorbanan, sejauh mana keyakinan terhadap perintah Allah SWT dalam mimpi yang Allah perintahkan untuk menyembelih. Lalu betul-betul dilaksanakan, akan tetapi Allah ganti, Allah tebus, yaitu sembelihan Ismail Allah tebus dengan hewan yang azim. Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti, kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Dalam surah As-Saffat ayat 7. Maka itulah kita jadikan Ibrahim sebagai suri tauladan, yaitu sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Hendaknya kita berkorban sesuai dengan kemampuan, minimal 1 ekor kambing yang diperintahkan oleh agama kita untuk mengorbankan. InsyaAllah apa yang kita korbankan tidak akan sia-sia. Justru Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.